Zuma ini jangan-jangan antek Wahyudi nih. Saya curiga karena dia banting tulang untuk agar Wahyudi bisa membeli rudal dari hasil donasi si Zulkifli. Jelas dia itu mendukung Israel kawan 100%. Jadi terkutuk sebenarnya Zulkifli dan kawan-kawan ini karena mereka menggunakan produk-produk Israel dan mereka tidak tahu bahwa itu menghasilkan uang bagi Israel setiap detik. Jadi mereka ini adalah laknatullah juga semua kawannya membantu Israel untuk menyerang Hamas. Wah. Ya, akhir-akhir ini kita lihat pernyataan Zuma yang kontroversial bahwa dia mengatakan umat Islam baptis 5 kali sehari, ya. Dan itu diucapkannya tanpa ada mengatakan umpama, tanpa ada mengatakan ini apa namanya ya, satir, tidak ada. Tapi dia mengatakan itu dengan tegas dan sangat-sangat yakin bahwa umat Islam dibaptis 5 kali sehari. Nah, coba saya cari dulu ya apanya itu video si Zulkifli. Nah, kawan-kawan mendengar Tuan Zuma ini mengatakan begitu, banyak sebenarnya umat muslim yang tidak setuju. Tapi mereka kebanyakan tidak berdaya. Kenapa? Zuma ini sudah hampir dianggap kalau bisa kita katakan Tuan Guru. Lama-lama jadi nabi nih kawan. Kalau dibiarkan terus-menerus bisa jadi nabi. Bahkan sudah ada kelompok katanya Syiah yang mengatakan si Zulkifli ini adalah Tuhan. Apakah Tuhan pernah bersalah? Ingat yang tadi malamnya? Dijawab tidak pernah. Jikalau tidak pernah, apakah Zulkifli ada kesalahannya? Dapatkah kamu menyebutkan satu kesalahan Zulkifli? Gak ada yang sanggup menyebutkan kesalahan Zulkifli kawan. Maka mereka membuat kesimpulan bahwa Zulkifli itu sudah menjadi Tuhan ya. Aduh. Bentar ya. Lima kali. Jadi kawan-kawan ternyata bukan hanya siapa namanya itu. Bentar ya aku dengar dulu nih. Oh, ternyata bukan hanya si Indra Moshe ya dan yang lain-lain itu yang protes ya. Ternyata ikutlah si Umar Al-Farizi. Ya. Kenapa Umar Al-Farizi ini protes? Ya, kita ikut nanti ya sebentar. Aku mau putarkan dulu ucapan Zulkifli biar tidak menjadi fitnah bahwa dia mengatakan bahwa umat Islam itu dibaptis atau melakukan yang namanya apa namanya? Kita dengar dulu aja nanti biar jangan salah-salah. Islam 5 kali minimal dalam sehari semalam mereka dibaptis. Apa pembaptisan itu? Begitu didengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kawan-kawan di situ jelas si Zuma mendefinisikan apa baptis itu. Ada kan kalimatnya apa baptis itu katanya. Jadi umat Islam kalau mendengar azan, Allahu Akbar katanya kan, Allahu Akbar katanya tadi. Aku menirukan aja ya, aku nggak pandai. Meskipun dulu aku di Ahmad Dahlan, waktu itu ujian ya, harus membaca Quran. Aku kan tidak pandai, kenal Kristen, Nasrani. Aku bilang itu aja, karena sering ku dengar 3:30 di kampus itu kan bunyi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah gitu kan. Jadi itu kucapkan, datang dosen saya ketawa. Terus dibilang, kamu Nasrani ya? Iya Pak. Oh nggak usah. Baca nggak apa-apa. Jadi saya lolos kawan. Tidak pandai aku kawan ya. Jadi si Zulkifli sudah mendefinisikan bahwa baptis itu adalah, kata dia kan, apabila umat Islam mendengar azan, ya kan, maka mereka segera dibaptis 5 kali sehari. Ya, dia mengatakan itu debat, saya tidak melihat itu dalam sebuah perdebatan. Kalaupun dia bilang itu dalam sebuah perdebatan, itu justru mencoreng Islam itu sendiri, karena perdebatan itu disaksikan ribuan orang, ya bahkan dibuat ke TikTok dan dijadikan ini dan itu, macam lah produk-produk turunannya. Jadi kawan-kawan, Umar Al-Farizi nggak setuju kawan. Maka si Umar dalam TikToknya juga nantang. Nah ini kan lawak kawannya.
Umar sepertinya menyesal memeluk agama Islam dia kawan. Karena kalau menurut si Juma dibaptis Islam itu. Maka ngapain dia meninggalkan Yesus? Kalau toh dibaptis juga kan gitu kawannya. Maka Umar tidak terima. Dia menantang siapa saja yang mengatakan baptis itu adalah wudhu itu. Debat terbuka ya. Saya setuju dengan Umar karena Zulkifli memain-mainkan agama ya. Dia hanya mau cari uang kawan. Jadi biar kelihatan hebat. Kemarin dia mau misahkan badan dari kepala. Sekarang dia mau menyamakan bahwa baptis itu adalah wudhu. Ini ya. Kita dengar dulu. Ini si Umar bilang, Islam tidak pernah mengajarkan sehari 5 kali dibaptis. Ini. Tentukan tempatnya di mana kita dialog secara terbuka. Ya. Ini ucapan si Umar. Ya, Umar Al-Farizi. Atau yang sering kita dengar Palen Cahyono. Kenapa Umar sampai sebegitu marahnya? Ya, karena sia-sia dong dia. Dia pindah dari Kristen menjadi mu'alaf, menjadi Islam. Di Kristen dia dibaptis, di Islam ternyata menurut Zulkifli, dia dibaptis lagi. Kan gitu kawan. 5 kali lagi sehari. Mereka ini tidak tahu apa efeknya baptis itu. Kalau sampai 5 kali sehari kau dibaptis, artinya kau bebal. Artinya katanya, oh baptis itu penyucian diri. 5 kali disucikan dirinya. Besok disucikan lagi, kan bebal itu. Umar tidak terima kawan. Ya. Karena memang di ajaran Islam tidak ada baptis. Kalau sampai ada, seperti yang bilang Zulkifli. Zulkifli ini sesat. Ya. Maka yang terjadi, bagaimana kalau kita bilang Muhammad? Apakah Muhammad berwudu? Ya berwudu. Apakah Muhammad dibaptis 5 kali? Kan itu implikasinya kawannya. Bagaimana sih? Dengan entengnya Zulkifli mengatakan bahwa umat Islam dibaptis 5 kali sehari. Kapan mereka dibaptis? Didefinisikannya juga. Kita ulang kawannya. Tapi memang karena dia sudah dianggap setara Tuhan, kata orang yang kemarin itu ya. Tuhan Zuma. Salam, apa katanya dia? Ada kemarin itu Tuhan Zuma atau Tuhan. Saya lupa ya. Ada videonya itu yang Ibu Yuni kemarin yang saya putarkan. Jadi Zuma ini oleh sebagian orang sudah dikira atau sudah disama-samakan dengan yaitu nabi atau selevel-level yang maha kuasa jadinya. Kali ini sangat riskan kawan. Karena si Zuma ini sudah jelas salah, tapi selalu dibela-bela orang itu. Tapi memang mereka ini sepertinya harus kayak gitu ya. Sesuatu yang salah nanti Zuma ini bilang berakhlak mulia juga ini kawan. Ya, kita dengar dulu. Tapi coba yang menyebutkan itu bukan Zuma. Katakanlah si Zain. Entah di mana-mana pun si Zain aku nggak kenal. Kalau si Zain yang bilang itu pasti itu dikejar rame-rame, ya. Pasti itu akan dibilang kafir. Sudah itu pasti akan putih atas hitam atas dikit akan mengejar dia, bahkan masuk TV dan keluar fatwa. Tapi karena Zulkifli yang mengatakan, orang kan tahu Zulkifli ini mulutnya pandai menghujat, jadi dibiarkan karena dia suka menghujat Kristen. Ya, dan dia dapat cuan dari situ ya. Ingat ya, Zulkifli itu tidaklah menyebarkan agama Islam atau membentengi umat Islam, tapi dia hanya mencari cuan untuk membantu Israel. Kayak kata Edi Praitno, membantu Israel untuk membeli rudal-rudal untuk menghancurkan Hamas. Ya, lihat saja Zulkifli ini mau sehari 4 kali live, bahkan sampai berjam-jam. Tujuannya apa? Biar dia bisa membiayai Israel membeli rudal untuk menyerang Hamas. Dan Palestina memborbandir. Jadi orang ini orang-orang culas. Edi Praitno kemarin sudah menjelaskan hal ini ya. Kita lihat tulisannya. Nanti saya bukakan lagi tulisan Edi Praitno tersebut. Ya. Jadi Zuma ini jangan-jangan antek Wahyudi nih. Ya. Dia antek Wahyudi atau antek Mama Richa. Saya curiga. Karena dia banting tulang untuk agar Wahyudi bisa membeli rudal dari hasil donasi si Zulkifli. Sementara Pak Somad bilang harus profesor doktor baru sumbangkan harta untuk membantu Palestina, ya kan? Sementara si Zulkifli ini bukan profesor, bukan doktor, hanya seorang penghujat. Jelas dia itu mendukung Israel kawan, 100%. Karena dengan bertiktok kata Edi Praitno, maka orang-orang ini sudah membiayai Israel, mendukung Israel untuk beli rudal. Ya, ini. Coba kita lihat pernyataan Edi Praitno biar jangan jadi fitnah ya. Sebelum ke Zulkifli. Nah ini, lihat ini kawan. Jelas-jelas Edi Praitno bilang begini. Nah, ini.
Lihat nanti di Facebooknya Edi Praitno, ada dia bilang gitu. Assalamualaikum, sebetulnya pemakai Google terutama YouTube ini, kita menjadi donatur tetap keuangan Israel. Ingat ini. Konten kreator hanya dapat sekitar 20% saja dari iklan. 75% masuk ke pemilik Google dan YouTube. Jadi Zulkifli ini 75% uangnya itu mendanai serangan Israel ke Hamas, ke Palestina. Jadi biadab juga Zulkifli secara tidak langsung. Siapa lagi pemiliknya yang mereka Yahudi dan Israel meskipun berkantor pusat di USA. TikTok. Nah ini si Zulkifli kan sering main TikTok kan. Itu milik Cina tapi dia mesti pakai aplikasi dari Play Store milik Google. Mau tidak mau TikTok tunduk kepada Google dan TikTok hanya dapat 20% saja. Sisanya 80% keuntungan milik Google. Nah ini kawan. Biar kalian tahu ya. Ketika teriak-teriak boykot MCD, KFC dan bla bla bla. Nah ini udah ini. Langsung aja ke sini. Dengan biaya beli pulsa data internet ratusan ribu per bulan per HP, bayangkan di rumah kita masing-masing punya HP, berarti satu rumah bisa 4 HP. Dengan biaya internet per bulan bisa Anda kalikan sendiri di mana satu gadget membuat Israel Yahudi mendapatkan income besar-besaran dari Google-nya. Akhirnya kalian ini YouTube, TikTok, IG, FB dan seterusnya ya. Ini. Jadi kawan-kawan, kitalah yang bayar rudal-rudal milik Israel. Jadi Zulkifli ini banting tulang untuk membiayai perang Hamas. Menurut Edi Praitno. Banting tulang dia terus pakai TikTok. Banyak orang mengirim gift. Gift itu juga 75% kan untuk Wahyudi sama Mama Richa sama China ya. Jadi tanpa sadar membiayai perang, alat-alat perang katanya dan menggempur Hamas ya. Jadi terkutuk sebenarnya Zulkifli dan kawan-kawan ini karena mereka menggunakan produk-produk Israel dan mereka tidak tahu bahwa itu menghasilkan uang bagi Israel setiap detik dan uang itu digunakan untuk menghancurkan Hamas. Jadi mereka ini adalah laknatullah juga semua kawannya membantu Israel untuk menyerang Hamas. Wah ini kata Edi Praitno ya.